Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita bercerita tentang rendang babi yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Dan untuk itu saya teringat cerita tentang seorang profesor non-muslim dalam artikelnya, dan beliau adalah seorang ahli di bidang penelitian dan merasa aneh dan penasaran kenapa daging babi yang sangat enak itu Tuhan melarangnya untuk dimakan manusia. Sebagai seorang yang ingin fakta dan bukti kebenaran apa alasannya, maka sang profesor pun mengadakan penelitian dalam laboratoriumnya. Dari hasil penelitian secara cermat dan akurat, terbukti bahwa daging babi itu banyak mengandung bakteri, kuman, dan parasit serta bibit penyakit yang merusak organ tubuh manusia. Sekalipun daging itu telah dimasak secara normal, namun kuman dan bakteri parasit itu tidaklah mati keseluruhannya. Jadi sangatlah masuk akal Tuhan melarang manusia memakan daging babi. Namun beberapa tahun kemudian manusia menemukan periuk dan panci untuk memasak dengan cepat dan suhu tinggi. Jangankan daging, kuman, parasit, dan bakteri, tulang pun dapat jadi remuk dan empuk dalam waktu 5-10 menit. Dahulu, 40 tahun yang silam, bernama Fischler dan sekarang disebut Presto, dan berkembang sesuai kemajuan zaman dengan berbagai-bagai merek produk. Maka dari hasil penelitian pertama sang profesor dapat terbantahkan dengan alat masak yang baru dan sangat canggih itu. Tapi sebagai seorang ilmuwan dan peneliti, tentulah beliau tidak mau menyerah begitu saja. Tuhan tentu tidak asal larang-melarang saja. Apalagi larangan dalam agama Islam dan Kristen. Maka sang profesor kembali mengadakan penelitian langsung kepada 3 jenis ekor binatang. Pertama, pada seekor singa, kedua, seekor harimau, ketiga, seekor babi. Ketiga jenis binatang itu dimasukkan ke dalam kandang, terpisah masing-masing seekor. Selanjutnya, diberi makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Selanjutnya, dibiarkan, tidak diberi apa-apa lagi. Tidak sampai lama berselang, yang pertama mati adalah singa, sang raja hutan yang buas. Beberapa waktu berselang, kemudian menyusul harimau, ikut mati pula. Tinggallah babi, dapat hidup bertahan. Sang profesor terkejut, semakin penasaran. Istimewa sekali babi ini. Luar biasa tangguhnya. Semakin penasaran, profesor mulai memperhatikan babi ini dari waktu ke waktu, setiap hari dengan cermat dan akurat. Penuh kesabaran yang tinggi agar tidak terlewatkan momen-momen yang penting. Dan kejadian yang sangat penting terjadilah yang membuat sang profesor terkejut dan takjub. Karena melihat ketika si babi buang air besar, maka babi itu pun langsung memakan kembali kotorannya itu. Begitu juga ketika kencing, sang babi kembali meminum air kencingnya sendiri. Begitulah kejadian itu. Dan siklus itu terjadi berulang-ulang, yang membuat babi itu dapat bertahan hidup
dengan memakan kotorannya sendiri. Dan dari fakta dari penelitian tersebut, sang profesor mendapat bukti dan pelajaran yang berharga tentang sifat karakter dari ketiga binatang tersebut. Singa dan harimau yang buas, sang raja hutan yang berwibawa, rela mati kelaparan untuk wibawa dan martabatnya sebagai raja hutan yang buas. Sedangkan babi dengan tenangnya memakan, meminum kotorannya kembali demi kehidupannya. Maka sang profesor mengambil kesimpulan dan bukti yang nyata bahwa babi adalah binatang yang paling hina dan nista, jorok, menghalalkan segala cara demi hidupnya. Secara fisik, babi tidak punya leher, tidak bisa menoleh kiri dan ke kanan, kecuali memutar seluruh badannya. Tapi jadi tetap harus maju, apalagi kalau terluka, akan menerjang apa saja dan siapa saja yang ada di depannya. Dalam seluruh penelitiannya, sang profesor mendapatkan kesimpulan daging babi dapat membawa dampak negatif terhadap tubuh manusia yang sering memakannya, yaitu terpengaruh dengan sifat dan karakter babi yang pantang menyerah, tapi dengan berbuat hina, nista, dengan melakukan segala cara yang kotor untuk dirinya sendiri. Hanya dengan nalar, logika, moral, dan mau berpikir jujur untuk dapat memahami larangan Tuhan dalam agama. Semua makanan yang dimakan manusia haruslah baik, bersih, dan halal. Karena makanan itu langsung masuk ke dalam perut. Dan perut itu diibaratkan dapur. Setiap makanan akan dicerna, diramu dalam lambung, dibagi-bagi melalui liver. Ada yang untuk tenaga, energi, untuk jantung, otak, tulang, dan lain-lain. Sebagian akan menjadi bulir-bulir darah yang mengalir dalam tubuh manusia untuk hidup. Sisanya dan ampasnya akan keluar melalui kencing, BAB, dan keringat. Nah, intisari daging babi inilah yang telah terbawa ke dalam darah yang mempengaruhi naluri insting manusia. Berperilaku seperti sifat karakter babi yang menghalalkan segala cara. Secara umum, fakta dan kenyataan dalam kehidupan manusia bahwa semua yang dimakan manusia, semuanya tentu mengandung nutrisi dan gizi yang mempengaruhi fisik, kecerdasan, dan bawaan tabiat sifat manusia. Maka sangatlah masuk akal dan logika yang sehat kalau daging babi itu diharamkan Tuhan untuk memakannya bagi yang taat beragama. Rendang daging babi memang tidak beragama, tapi orang yang taat beragama tidak akan memakan daging babi atau rendang babi. Jika ada yang ingin berusaha kuliner atau restoran, gunakanlah moral akal budi yang jujur. Misalnya, inilah restoran babiku, spesial khusus rendang babi, tikus, atau rendang asu, masakan Sergio. Tentu damai, aman. Atau
Kalau ada yang mau berani dan nekat, buatlah. Misalnya, inilah frit babi, usus babi goreng, resep masakan Kolonel Sanders. Apa Pak Jenggot akan diam-diam saja? Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak berkenan di hati. Saya tidak bermaksud bertajam perbedaan pendapat, tapi mencari keseimbangan dalam perbedaan agar didapatkan kedamaian, keharmonisan, kebersamaan dalam perbedaan. Semoga dapat dipahami dengan jujur, logika, dan akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.